coba membuat aplikasi pemantauan COVID-19 per hari. Jadi kalau misalnya hari ini udah berapa, besoknya berubah lagi. Di sini saya pakai teknologi dari framework JavaScript, Vue.js, kemudian data API-nya ngambil dari BNPB, kemudian request API-nya pakai yang Axios saja, simple. Di yang lain, di aplikasi lain itu sudah ada, misalnya kita contoh saja aplikasi yang ini juga semacam pemantauan COVID per hari. Ya seperti itu kira-kira. Cuman kita bikin yang sangat simpel saja. Kalau mau yang ditambahin yang lain, kalian bisa ekspor sendiri. Baik, kita akan langsung saja mencoba membuat project dulu dengan Vue. Kalian buka situsnya Vue CLI, kemudian get started. Kita langsung saja membuat project baru dengan perintah Vue create. Terus nama projectnya apa? Kalian masuk dulu ke folder project kalian. Terus kata hello world itu diganti dengan nama project. Terserah sih itu namanya apaan. Enter. Terus ini butuh internet, jadinya kalian pastikan laptopnya connect internet. Kemudian pilih manual, itu caranya pilih keyboard atas bawah, pilih manual. Kemudian hapus linter, hapusnya dengan spasi. Kalau sudah, kalian bisa menginstal Vuex root. Kemudian enter saja dan tunggu prosesnya sampai selesai. Prosesnya sampai selesai. Ini juga butuh internet semua. Kemudian kalau sudah selesai, masuk ke nama projectnya, cd, nama projectnya apa. Kemudian di situ sudah ada beberapa file. Jadi yang tadi komen yang tadi dijalanin itu gunanya untuk membuat project baru. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek di folder yang tadi kalian install itu terbuat sebuah folder baru dengan isi file-file untuk webnya itu. Kemudian kalau udah, jalankan projectnya, yan save, enter. Kalau sudah, di situ ada bacaan port 8080, buka browser, localhost .2 8080. Nah, ini udah jadi project yang kalian buat tadi. Kemudian kalian cari aja API COVID-19, itu banyak banget. Ada yang di Indonesia sama yang ada buat di luar negeri juga. Kalau saya mau pakai yang dari BNPB, ya situsnya itu. Kalau kalian mau pakai yang lain juga boleh. Kemudian di situ sudah tersedia linknya. Nah, ini kita akan pakai data yang ini. Kita copy linknya, terus kalian install dulu Axios. Axios itu buat request yang data ini, yang data JSON. Kemudian jalanin lagi, yan save. Itu untuk jalanin projectnya. Buka editor kesukaan, mau yang mana. Masuk ke folder project yang tadi, yang nama project yang tadi dibuat. Nah, itu select folder. Kemudian masuk ke folder src app.vue. Kita buat aplikasi yang sangat simpel saja, menampilkan data yang tadi ke dalam aplikasi yang kita mau buat. Export default seperti itu, data return. Kita impor dulu Axiosnya. Kalau udah, kita buat mounted dengan async await.
Nah, kita copy paste link yang tadi, yang dari BNPB tadi, copy paste. Kemudian kita tes dulu apakah datanya ada atau tidak. Kemudian catch ini kalau apabila terjadi error saat merequest datanya. Kemudian jalankan lagi, yaitu pastikan itu tidak error tadi di command prompt-nya. Kalau sudah, kalian buka ctrl shift i atau klik kanan inspect, kalian pergi ke konsol. Di situ ada data JSON. Udah berhasil berarti sesuai yang tadi. Kita buat state baru dengan objek, tipe objek. Terus my data kita push saja ke state yang tadi dibuat. Kita tes dulu apakah masih berhasil. Nah, itu harus sesuai dengan state-nya. Kemudian kita buat sederhana saja v-for looping. Key index itu semacam penomoran gitu di datanya. Kita buat features itu udah dari sananya, itu data dari sananya dikasih nama features. Di dalam features itu ada attributes. Ya, di sini terjadi error. Pastikan ini jangan sampai terjadi error. Nah, itu kalau kita baca itu errornya tidak boleh membuat div-nya di yang pertama. Jadi kita buat div di dalam div. Kita ulangin lagi seperti tadi. Terus kita tes dulu. Udah keluar ya di browser. Nah, itu udah berhasil. Kita misalnya mau menampilkan data kasus meninggal dan kasus sembuh, yaitu untuk contoh saja. Kalau yang lain juga terserah kalian mau kasus yang lain-lain, itu ada tinggal keluarin data aja dari situ, disesuaikan. Nah, itu kalau kalian mau ambil data yang lain selain kasus sembuh, positif, meninggal, itu boleh. Ini cuma sebagai contoh saja. Nah,
kita misalnya kasih warna yang meninggal itu merah, sembuh hijau, yang positif warna oranye. Nah, seperti ini kira-kira simple saja. Kalau tampilannya mau yang bagus, kalian bisa kembangin sendiri, tambahin bootstrap atau CSS framework yang lain.